Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat datang bagi setiap jemaat Tuhan. Selamat bergabung, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita percaya di pagi hari yang indah ini kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang baru mau Tuhan Yesus berikan. Kebaikan Tuhan Yesus mau Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita. Seberapa banyak yang percaya di pagi hari yang indah ini, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan di pagi hari ini untuk kita datang beribadah, bersekutu, datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita sejenak di pagi hari yang indah ini. Mengucap syukur, berterima kasih di hadapan Tuhan buat kesempatan yang Tuhan Yesus beri buat setiap kita. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua bukan karena kekuatan, kehebatan, kemampuan setiap kami Bapa. Namun kami percaya Tuhan Yesus semua sudah dalam rancangannya Tuhan. Semua sudah dalam rencananya Tuhan yang sudah Tuhan Yesus atur indah bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami bersatu, kami berkumpul, kami bersekutu di rumah kudusnya Tuhan. Kami mau datang beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan, hanya hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Berkati setiap kami Bapa, agar kiranya setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus boleh layak jadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami juga berdoa, biarkan gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tiparieci ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus berkati. Hari ini melayani Tuhan Yesus, kami percaya kuasa, mujizat, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Boleh jadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan di pagi hari ini untuk kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita di pagi hari ini yang siap datang bernyanyi, memuji nama Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Pagi hari ini siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Siapkan hati kita memuji nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yang bersuka karena Tuhan, kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Ya Tuhanku, aku
Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku. Oh, kami bawa mazmur pujian syukur buat nama-Mu Tuhan. Selagi ku ada, renungkan kebaikan-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sambil tutup mata kita sama-sama pagi hari ini naikkan suara-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan. Kita sembah Dia lebih syukur lagi. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Ini hati kami Tuhan, dan hatiku bersyukur karena-Mu. Pagi hari ini renungkan kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini, sambil angkat tangan kita dua-dua. Mari diberias. Inilah yang ku renungkan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya kebaikan Tuhan, hanya hadirat Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan Yesus yang selalu kami nikmati. Kepadamu Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, biar musik memuji nama Tuhan. Berterima kasih sebab di pagi hari ini Tuhan Yesus kami merenungkan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, anugerahnya Tuhan Yesus yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dia sangat baik buat setiap kita, yang selalu baik bagi setiap hidupmu. Bawa pujian syukur kita buat Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih di pagi hari ini Tuhan, sebab Tuhan selalu senangkan setiap kami. Yang diberkati Tuhan, yang disenangkan selalu sama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan pagi hari ini, sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap
aku. Sambil angkat tangan kita bawa pujian syukur kita buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini hati kami Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku yang bersuka. Mari angkat tangan kita dua-dua, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, ku bersuka karenamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur pagi hari ini di hadapan Tuhan Yesus. Mari berterima kasih di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku bersuka padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bermazmur sama-sama buat Tuhan kita. Mari tinggikan sembah Dia. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Glory bagimu, glory bagimu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kami sembah, mari tinggikan Dia, mari sembah. Terus bermazmur di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini umat Tuhan. Jika setiap mazmur kita buat Tuhan Yesus, jika setiap pengagungan kita buat Tuhan Yesus, ungkapan rasa bangga kita punya Tuhan Yesus, Allah yang setia buat setiap kita, Allah yang selalu melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi setiap kita. Sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa kami balas kesetiaannya Tuhan buat hidup kami, dengan apa kami balas setiap campur tangan Tuhan, perbuatan tangannya Tuhan, berkatnya Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan nyanyian kami Bapa. Karena di pagi hari ini Tuhan Yesus, lebih lagi kami mau bernyanyi buat Tuhan Yesus, lebih lagi kami mau bermazmur buat Tuhan Yesus, lebih lagi kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Angkat tangan kita. Ku muliakan nama-Mu Yesus, mulia nama-Mu Yesus,
Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus, agung namamu, Yesus, namamu besar. Tutup mata kita sama-sama umat Tuhan, sambil angkat tangan kita muliakan Dia. Ku muliakan namamu, mulia Yesus, nama yang besar, namamu dan layak. Terima pengagungan kami Tuhan Yesus. Ku agungkan namamu, Yesus, agung namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Ku muliakan namamu, panggil namanya Yesus. Mulia namamu, muliakan Engkau Tuhan. Allah yang besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari naikkan semangat kita buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita dua-dua. Ku agungkan namamu, panggil namanya Yesus. Amin. Agung namamu, Yesus, namamu Engkau layak dipuji Tuhan, layak dipuji. Kasih kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Yesus, sebab Kau agung, Kau mulia, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Pagi hari dikasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih lagi sama-sama. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu. Angkat tangan kita di meriam. Kita tinggikan, kita muliakan, agungkan namanya. Amin. Besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus.
sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang besar. Betapa kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, Allah yang selalu ada bagi setiap kami, Allah yang memelihara setiap kami dengan sempurna. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat hadirat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan, yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Maka biarlah Tuhan sukacita sorga Tuhan Yesus Tuhan limpahkan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab di pagi hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, yang bersukacita sama-sama umat Tuhan di Berias, kita katakan amin. Yang percaya Tuhan kita besar, kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Kita beri salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Mari pagi hari ini, mari bersyukur buat anugerahnya bagi Bapak, Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan, nama-Mu layak kami tinggikan. Mari sama-sama gereja di Berias, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari bersyukur buat kasih Tuhan Yesus, amin. Dapat dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tunjukkan hati Bapak Ibu, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari dengan hati yang percaya sama Tuhan Yesus. Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersama. Di dalam Yesus kita bersama. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersama. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Buat satu nama yang dahsyat bagi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sekali lagi sama-sama katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama katakan, dalam Yesus kita bersama. Di dalam Yesus kita bersama. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama nyanyikan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mencinta keluarga Allah, mencinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita pagi hari dengan hati bersyukur, dengan hati percaya sama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Sekali lagi sama-sama Bapak Ibu, anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama mari katakan, aku diberkati, aku
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, Dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahnya melimpah bagi setiap kami selama-lamanya. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu dan saya, sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan yang percaya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih sembuh lagi bersyukur sama Tuhan Yesus. Sebab kasih setia Tuhan melimpah bagi setiap kita. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Ini yang kami katakan, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Mari katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat kebaikan Tuhan Yesus, amin. Kita percaya tiada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus yang beri sukacita bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Yang percaya boleh katakan haleluya. Beri tepuk tangan pujian, sukacita surga
terjadi di tempat ini saat kami menyembah, saat kami memuji Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa taklukkan badai. Sama-sama, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami percaya Kau nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Sama-sama yang bersyukur. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Mari terima dengan iman. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu saja sama-sama dengan iman katakan haleluya. Haleluya, ini yang kami katakan. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan pernah hilang kekuatanku. Haleluya, Yesus ada dalam setiap kami. Terima sukacita nyata. Boleh kasih sorak-sorai lebih lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Boleh beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh melayani Bapak Ibu pagi hari ini. Kita percaya sukacita yang dari Tuhan Yesus melebihi sukacita yang dunia boleh tawarkan, melebihi yang dunia boleh berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen. Yaitu berdiam diri itu ya kita banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
Dan kemudian kita juga banyak berdoa, menyembah selalu kepada Tuhan Yesus. Apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Nah, hasilnya adalah semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Dengan banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan semakin bergaul akrab dan mengerti serta mengenal siapa Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita akan sesuai dengan rancangan juga kehendak Tuhan. Dan kita akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Ada banyak tantangan yang akan terjadi di depan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita akan dapat menghadapi masa-masa sukar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akan mendapat petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu kita perlu memeriksa motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Jadi kita banyak taat, terus harus taat, bahkan 100% taat kepada firman Tuhan yang adalah perjalanan iman menuju kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar, membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, suara gembala dengan judul Apa Itu Kesederhanaan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua Jemaat Tiberias. Lindungi selalu Jemaat Tiberias dan sayangi Jemaat Tiberias. Berikan kepada Jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dipersiapkan untuk pesta di kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, apa itu kesederhanaan? Yang pertama, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Lukas 3 ayat 10-14. Orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup, tidak dikejar ambisi atau dikuasai keangkuhan. Karena mereka sederhana, maka Tuhan memberkati mereka lebih. Mereka mempunyai rasa cukup dan menyalurkan kelebihan yang mereka punya secara murah hati sesuai permintaan Tuhan kemana mereka harus menyalurkan. Sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak, kikir, atau materialistis. Yang kedua, kesederhanaan ada melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan, yaitu kekekalan. Yohanes 3 ayat 15-16, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 54. Kita harus melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan dan kepentingan Tuhan. Kita harus mengerti semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan untuk digunakan sesuai kehendaknya Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk menjadi penyalur berkat untuk kepentingan yang lebih luas. Yang ketiga, kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Pengkhotbah 2 ayat 24, Tuhan tidak melarang kita untuk bersenang-senang dengan hasil jerih payah kita. Kita tidak dilarang menikmati hidup, yaitu menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Menikmati hidup juga merupakan bagian dari hidup yang seimbang. Menikmati hidup memberi penyegaran kepada tubuh dan jiwa kita, sehingga kita lebih dimampukan untuk memenuhi tuntutan hidup. Yang keempat, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Yohanes 5 ayat 41-47, Filipi 2 ayat 5-7. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati. Kesederhanaan tidak diukur dari hal-hal fisik atau lahiriah. Walaupun tentu kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah tanpa disadari. Banyak orang digerakkan oleh keinginan untuk dihargai, dihormati, atau dinilai baik. Orang sederhana tidak mencari hormat dari manusia, karena ia akan lebih mencari hormat dari Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau,
tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama pagi hari ini kita butuh firman Tuhan. Kita ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Ini hati setiap kami Tuhan Yesus. Ini penyembahan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Sama-sama Tiberias. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Sama-sama kita jadikan lagu di doa pengagungan setiap Bapak Ibu. Mari nyatakan setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama pagi hari ini, mari bersyukur, mari berterima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari nyatakan kebaikan Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Janji-Mu tak pernah terlambat
terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari lebih sungguh lagi pagi hari ini dengan hati menyembah, dengan hati percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertamu sempurna, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama pagi hari ini angkat tangan setiap kita sembah Tuhan Yesus dengan iman. Terima kasih buat kasih setiamu. Mari buka hati kita, bangkit berdiri pagi hari ini sama-sama. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan, ku berterima kasih. Berterima kasih. Mari katakan, buat kasih setiamu Tuhan Yesus, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita buka hati kita. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertamu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Mari sama-sama katakan, buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu. Sekali lagi gereja Tiberias angkat tangan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur, menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkau yang layak menerima puji-pujian syukur di tengah-tengah umat kesayangan-Mu. Kami mengucap syukur, hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan kami raih janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami datang
datang dengan iman percaya firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat di tengah-tengah hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan menyertai kami masuk di minggu yang baru. Kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu ya Bapa. Maka urapi kami Roh Kudus agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang diberkati sukacita sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dengan ucapan syukur pagi hari ini kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan, baik di Gereja Gading Nias juga di live streaming. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur bersuka cita. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan, haleluya bagi nama Tuhan Yesus. Kasih salam sekali lagi kanan kiri saudara. Dengan senyuman katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you. Saudara yang di live streaming juga selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Siapa yang percaya ada kuasa, ada mujizat terjadi, haleluya. Siapa yang percaya ada berkat-berkat yang baru, haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama saudara kita lihat Alkitab kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini sama-sama kita akan lihat dari Ulangan. Saudara, sama-sama kita buka kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8, satu ayat aja, ayatnya yang ketiga. Saudara Bapak Ibu yang bawa Alkitab, mari segera buka Alkitab saudara. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ketiga. Saudara mau mencatat firman Tuhan, silahkan siapkan catatan saudara. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan baca saudara ya, karena satu ayat saja. Yang sudah sampai di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Manusia hidup dari segala perkataan firman Tuhan. Katakan amin. Manusia bukan hidup dari roti saja. Ya, roti mungkin banyak jenisnya, banyak macamnya. Ya, saudara, bukan kebetulan pagi ini saudara dan saya kita membaca di ayat ini ada yang namanya roti mana. Sama-sama katakan dengan saya, roti mana. Ya, roti mana ini lain daripada yang lain. Kenapa saya katakan lain daripada yang lain? Karena hanya muncul di zaman ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Ya, roti mana nggak ada franchise-nya, saudara. Beda sama roti boy. Apalagi roti unyil, enggak? Beda saudara ya. Beda sama sekali enggak, ya. Dan roti mana seperti yang tadi dikatakan Alkitab saudara, bahwa yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Artinya sebelum bangsa Israel ada di padang gurun, itu roti enggak pernah muncul. Dan setelah bangsa Israel melalui padang gurun, melalui yaitu pergumulan yang mereka hadapi selama 40 tahun lamanya, roti itu juga tidak ada. Ya, dan hari ini saudara saya mau katakan bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya dan tepat indah pada waktunya untuk memberikan saudara dan saya masa depan yang indah, yang penuh harapan bagi orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Sekali lagi saudara, Alkitab mengatakan di sana bahwa untuk membuat engkau mengerti, saudara dan saya menjadi mengerti, menjadi paham bahwa betapa Tuhan ingin saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Ya, di dalam kehidupan ini selamat itu adalah tujuan kekal, tapi di dalam kehidupan ini juga saudara dan saya, Tuhan mau membuat kita berbahagia. Amin. Sama-sama bilang sama saya, berbahagia. Diselamatkan. Katakan amin. Yes, Mazmur 91 ayat 16 dikatakan di sana. Saudara boleh baca nanti, boleh catat maksudnya nanti baca di rumah. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan engkau, dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Panjang umur dan dikenyangkan itu kan hidup yang berbahagia.
Ya, semua orang mau panjang umur, semua orang mau sehat, semua orang mau hidupnya kenyang, katakan amin. Ya, saudara, ngomong-ngomong kenyang, saudara Bapak Ibu udah pada makan pagi? Oh, haleluya. Seperti biasa. Udah belum makan, belum sarapan, pada kedinginan lagi ya. Saya lihat di sini. Kalau yang di live streaming nggak tahu bagaimana ya. Tapi kalau yang di Gading Nia sini saya lihat pada begini sudah. Memang cuaca di luar agak mendung ya. Bahkan mungkin habis hujan ya, dan memang di sini AC-nya dingin sekali. Ya, jadi memang jam 6 pagi sudah Bapak Ibu. Kalau ibadah di sini, saudara, ibadah yang langsung datang di tempat ya, saudara, banyak orang yang saya lihat, wah, banyak bawa selendang, bawa jaket, ya, sekalian bawa kemah, saudara, biar camping. Ya, saudara, ada yang pakai topi, pakai kumpluk, ya, saudara. Pokoknya kita kayak ibadah di Antartika ya, saudara ya. Ya, kayak karena dingin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Ya, saudara, kita harus bersyukur ya. Artinya AC-nya dingin, saudara. Ada tempat lain kadang ya, mohon maaf saudara ya, wah, AC-nya nggak dingin Pak, ya saudara, wah ya udah AC-nya nggak dingin, mungkin ya layarnya kurang baik Pak, ya misalnya gitu saudara ya, wah Pak ya musiknya kurang baik Pak, misalnya gitu saudara ya, wah MC-nya naiknya nih misalnya saudara, bukan di sini, kalau MC ini tadi teman-teman saya bagus saudara, di tempat lain, ya MC-nya nyanyinya kurang bikin merinding Pak. Ya kurang urapan, ya, mau merinding di kuburan. Ya, ada-ada aja saudara orang yang zaman sekarang, saudara Bapak Ibu. Ya, Alkitab hari ini mengajar saudara dan saya sekali lagi, saudara dan saya hari ini kita dipelihara Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara umatnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, mereka melalui setiap tantangan persoalan menuju ke tanah perjanjian. Ya, dan tantangan persoalan yang mereka hadapi, Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendewasakan iman mereka. Saudara dan saya pagi ini saya mungkin nggak tahu persoalan pergumulan yang saudara hadapi, tapi satu hal saya percaya bahwa Tuhan punya rencana, katakan amin. Satu hal kita percaya sebagai orang percaya, Tuhan punya tujuan, katakan amin. Pagi ini firman Tuhan saya beri tema, Tuhan punya tujuan melalui setiap pergumulan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan punya tujuan. Yes, Tuhan punya tujuan di setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bukan kebetulan saudara Bapak Ibu, bahwa bangsa Israel, umat Tuhan, melewati padang gurun selama 40 tahun. Ya, saya pernah sampaikan juga di tempat ini saudara Bapak Ibu, bahwa perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, menuju ke Kanaan, ya tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, itu tidak 40 tahun saudara Bapak Ibu. Memang zaman dulu memang belum ada transportasi kendaraan, memang masih berjalan pakai kaki atau memakai kuda atau keledai, ya atau onta, ya saudara. Grab belum ada dulu saudara. Ya, tapi enggak 40 tahun juga. Ya, 40 tahun itu adalah satu tujuan Allah, satu tujuan Tuhan. Ya, Alkitab tadi mengatakan sekali lagi, Ia merendahkan hatimu. Ya, Tuhan mau merendahkan hati umatnya, supaya mereka benar-benar sadar, benar-benar mengerti. Seperti apa yang tadi ditulis Alkitab, untuk membuat mereka mengerti bahwa mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir karena Tuhan. Karena tangan Tuhan yang membelah lautan, membelah Teberau, ya melalui perantaran Musa, agar umatnya keluar daripada kesulitan, agar mereka tidak mati dengan sia-sia, agar mereka menikmati ya kehidupan yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah sediakan, yaitu hidup mereka berbahagia di tanah yang limpah dengan susu dan madu. Katakan amin. Saya berdoa saudara dan saya pagi hari ini, apapun yang kita hadapi, tantangan-tantangan, Tuhan punya tujuan yang baik. Saudara dan saya tetaplah taat dan percaya bahwa di ujung jalan sana, di ujung tahun 2025, saudara dan saya ketika kita tetap taat, setia dan percaya kepada rencana Tuhan, saudara dan saya akan memuji Tuhan. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan luar biasa, betapa Tuhan mau mengangkat saudara dan saya jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Amin. Ya saudara, maka sekali lagi ini adalah ya saudara, cara Tuhan yang ajaib, yang unik. Waktu mereka kelaparan, ya mereka komplain, mereka bilang sama Musa, ya kami lapar nih. Ya Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan ya umatmu ini mereka minta ya makanan. Tuhan kirim, Tuhan beri ya makanan yang
Mana ini saudara, roti mana adalah menu yang langka. Yang tadi saya katakan saudara ya. Sebelum bangsa Israel nggak ada, setelah bangsa Israel nggak ada lagi. Ya, saudara pernah tahu roti mana seperti apa? Kira-kira saya punya gambarnya, ini ilustrasi saja kira-kira ya. Waktu mereka mengumpulkan roti mana, ini setiap hari. Mereka mengumpulkan roti mana setiap hari. Ya, saudara boleh lihat di Perjanjian Lama, di Ulangan, di Keluaran, saudara boleh lihat di sana seperti apa bentuknya, kira-kira seperti ini. Ya, dan mereka makan setiap hari tersedia, pagi dan sore, tidak kekurangan. Pagi sore, Pak, kayak rumah makan Padang tuh saudara. Pagi sore, betul ya. Ya, artinya mereka terpelihara, tidak kekurangan segala yang baik. Katakan amin. Saya berdoa saudara dan saya sepanjang bulan yang baru, sepanjang tahun 2025 tidak kekurangan segala yang baik. Tuhan sertai, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Apapun rupa-rupa keperluanmu, pasti Tuhan buat berhasil. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar sama-sama, ya saudara, melalui setiap tantangan yang kita hadapi, apa yang Tuhan kehendaki. Ya saudara, dari setiap pergumulan tantangan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan, dari kitab Ulangan ini saudara, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, lebih kuat dalam Tuhan. Yes, lebih kuat di dalam Kristus, di dalam Yesus. Bahwa Tuhan punya tujuan yang indah, ya sudah mendewasakan saudara dan saya untuk membuat saudara dan saya lebih kuat di dalam Tuhan. Kadang-kadang saudara, tantangan-tantangan yang kita hadapi Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya tidak jadi lemah. Ya, saudara, tantangan yang ada supaya rintangan, tantangan, obstacle atau mungkin persoalan yang kita hadapi agar membuat saudara dan saya lebih kuat. Lebih kuat apa? Lebih kuat berdoa, lebih kuat iman di dalam Tuhan, lebih kuat lagi dekat membaca firman-Nya setiap hari di dalam Tuhan, lebih kuat lagi mengandalkan Tuhan setiap hari. Karena Tuhan gak mau saudara dan saya terjatuh. Katakan amin. Tangan Tuhan yang kuat menopang saudara dan saya. Itu sebabnya orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang. Iya kan saudara, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Supaya hidup saudara dan saya dipelihara Tuhan, tidak dirusakkan sama sekali. Katakan amin. Alkitab katakan, yuk sama-sama kita lihat Ulangan 8 ayat 4 dan ayat 5, 2 ayat. Kita perhatikan sama-sama. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Haruslah saudara dan saya kita insaf. Katakan sama-sama, insaf. Ya, insaf itu artinya bertobat. Insaf artinya berbalik dari jalan yang salah, kembali kepada jalan yang benar, tetap di jalur yang benar, tetap di track yang benar. Haruslah engkau insaf, maka ketika engkau insaf, kau akan menjadi kuat. Ketika engkau berbalik dari jalanmu yang salah, engkau akan menjadi kuat. Ketika manusia berbalik dari jalannya yang salah, manusia menjadi sehat, manusia menjadi sembuh. Katakan amin. Ketika beralih dari jalannya yang salah, dari jalurnya yang salah, maka Tuhan sediakan masa depan yang indah. Katakan amin. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, selama waktu itu, ya, dalam konteks ayat ini, selama waktu itu umat Tuhan, mereka berbalik dari Tuhan. Karena mereka apa? Mohon maaf saudara, mereka nggak percaya kepada penyertaan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Makanya sempat mereka berkata, lebih baik kita balik aja deh ke Mesir deh. Walaupun kita di Mesir jadi, mohon maaf ya, Alkitab katakan jadi budak. Ya, tapi mereka katakan bahwa kita nggak kekurangan makanan, kita nggak kekurangan minuman. Daripada di padang gurun ini, makan aja susah, ya, minum aja susah. Masa untuk minum aja kita 3 hari, 4 hari kita nggak minum, sampai bibir kita pecah-pecah, tenggorokan kering, mata merah. Kayak iklan ya. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, mata merah, jarang tidur, gigi kuning. Ya sudah. Ya gimana nih Tuhan? Ya gimana nih Musa?
ya lebih baik kita udah deh di sana aja, ya. Itu bicara tentang, ya saudara, ketidakpercayaan anak-anak Tuhan, bicara tentang ketidakpercayaan umat Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya setiap waktu. Katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya menjadi lebih kuat di dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Tuhan sudah nyatakan kepada bangsa Israel selama 40 tahun, ya, pakaian mereka tidak rusak. Saudara bayangin, ya saudara, pakaian mereka tidak ada yang rusak, tidak ada yang robek, tidak ada yang sobek, tidak ada yang ya luntur, ya saudara, atau mungkin ya berubah bentuknya, mungkin jadi sempit atau bagaimana. Ya, aduh, saudara, 40 tahun. 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar, saudara Bapak Ibu. Zaman sekarang, ya, saya bayangkan saudara bahwa betapa luar biasanya bahan-bahan pakaian pada zaman itu, saudara Bapak Ibu, ya. Memang Tuhan pelihara 40 tahun, tidak rusak, tidak robek, tidak sobek, ya saudara. Tapi saya percaya itu bahan-bahannya juga pasti luar biasa, yang asli gitu mungkin saudara, ya. Langsung dari jahitan tangan seseorang. Kalau sekarang kan mungkin udah pakai mesin dan lain-lain, ya saudara. Mungkin ya baru 2 tahun, 3 tahun, mungkin udah nggak baik kualitasnya, mungkin udah rusak dan lain-lain. Tapi ini 40 tahun. Dan kaki mereka pun tidak menjadi rusak. Kaki mereka tidak menjadi bengkak, saudara Bapak Ibu. Padahal setiap hari mereka berjalan. Setiap hari mereka bergerak. Ya saudara, saudara perhatikan baik bahwa betapa luar biasa Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya. Ya, agar hari ini saudara dan saya kita paham. Ya, saudara dan saya kita di tempat ini kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah hidup. Yesus hidup. Yesus adalah tubuh dan darah. Yesus adalah perjamuan kudus dan minyak urapan itu sendiri. Pribadi Yesus adalah minyak dan anggur. Katakan amin. Maka Tuhan mau mengajar saudara dan saya melalui perjamuan kudus minyak urapan, melalui darah Yesus. Saudara dan saya kita terima yang terbaik dari kerajaan sorga, lebih daripada mana yang hari itu memelihara bangsa Israel. Ya, mereka terpelihara, mereka tidak kekurangan, baju mereka tidak rusak selama di padang gurun, kaki mereka tidak bengkak, sepatu mereka, kasut mereka tidak rusak selama di padang gurun. Saudara dan saya kita menerima yang lebih daripada itu. Saudara dan saya menerima kuasa darah Yesus. Maka hari ini yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan. Saudara dan saya diberhasilkan oleh Tuhan. Bisnismu maju, pekerjaanmu diangkat naik, keluargaku berbahagia. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Gembala sidang saudara dan saya, ya sudah sering mengajar dalam pengajaran beliau, saudara Bapak Ibu, bahkan lebih-lebih dalam doa perjamuan kudus yang kita lakukan setiap hari. Nanti sebentar kita akan perjamuan kudus sama-sama, saudara pasti kita akan sama-sama doa dan mengucapkan hal tersebut. Beliau katakan selalu, saudara, Tuhan mengajar gereja Tiberias, Tuhan mengajar beliau bahwa apa saudara, kuasa perjamuan kudus lebih dari roti mana. Ya, di akhir zaman kita yang terima minyak anggur tidak dirusakkan. Katakan amin. Yes, ya saudara. Kalau bangsa Israel selama di padang gurun, mereka terima mana, kasut mereka tidak rusak, jubah mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak, ya saudara. Mereka tidak butuh skincare. Zaman sekarang kan dikit-dikit skincare Pak Pendeta, dikit-dikit skincare Pak Pendeta, krim malam, krim siang, krim pagi. Ya saudara. Mereka nggak perlu itu, saudara Bapak Ibu. Ya memang zamannya beda. Saudara mungkin bilang, ya pasti kan zaman beda. Tapi saya terlalu percaya, saudara Bapak Ibu. Ya, zaman itu dan zaman sekarang, saudara dan saya, manusia itu tidak berbeda. Maksud saya dalam konteks bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Katakan amin. Bahwa saudara dan saya, tubuh kita diciptakan Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya percaya bahwa saudara dan saya kita diurapi. Umat Tuhan pada saat itu diurapi dengan minyak zaitun, dengan minyak urapan. Saudara dan saya kita juga hari ini kita diurapi. Saudara dan saya kita terima pengurapan Tuhan. Tubuhmu, tubuhku diurapi. Saudara dan saya kita tidak rusak. Kita awet muda, sehat sempurna, panjang umur. Bahkan yang luka sembuh, sehat, diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Maka saudara, kalau jasad orang mati saja diurapi dengan minyak, jasad itu awet muda. Kalau saudara ingat, ya saudara yang rajin ibadah jam 6 pagi, saudara pasti pernah tahu, saya pernah menyampaikan beberapa kali kesaksian, ya saudara, tentang jasad-jasad orang yang mati dalam Tuhan, ya saudara, diurapi dengan minyak urapan, ya saudara, dan dimakamkan, dikubur beberapa tahun kemudian, 3-4 tahun kemudian, bahkan ada yang sampai 12 tahun, ya saudara, maka tidak dirusakkan, ya tetap dalam keadaan baik.
Ya saudara, bahkan saudara tidak hancur saudara. Jasadnya tidak hancur, bajunya tidak hancur. Ya, kalau saudara ingat ada Pak Sembiring, ya saudara, di Medan waktu itu saudara, yang diurapi dengan minyak. Ya saudara, setelah beberapa belas tahun, jasnya warna coklat tetap ada, tidak hancur, ikat kepalanya sudah, peti matinya tidak hancur. Ya saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita harus percaya. Saudara dan saya diurapi, tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Rupa-rupa keperluanmu pasti Tuhan cukupkan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Jasad orang mati saja tidak rusak, saudara Bapak Ibu. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Ya, sangat ajaib di dalam Tuhan, saudara dan saya. Amin. Nah, inilah janji Tuhan buat saudara dan saya. Ya, bahkan saudara dan saya, apa yang kita miliki pun terpelihara. Katakan amin. Kalau Pak Heri apotiknya tidak dirusakkan, tidak rusak sama sekali, tidak terkena api. Ya saudara, dan tetap berdiri dengan kokoh bangunan apotiknya Pak Heri. Pak Kendro pun, ya saudara, beberapa tahun yang sudah silam, memang ini peristiwa sudah beberapa tahun silam, tapi saya mau sampaikan kembali bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Ya, beberapa bulan sebelum peristiwa pengerusakan tahun 98, saudara ingat pasti tahun 98 ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin belum pernah mendengar, tapi Google ada, jadi saudara bisa cek, zaman udah canggih, tinggal Google tahun 98 ada apa. Ya, pengerusakan tahun 98 saudara, itu sangat di Jakarta menjadi ya berita utama saudara. Beberapa bulan sebelum kejadian tersebut, gembala sidang saudara dan saya datang ke tempat ruko tokonya Pak Kendro yang pada saat itu saudara letaknya di Glodok saudara, di Glodok Jaya, dan mengurapi ya tempat ruko tersebut. Ya, Pak Kendro menerima Pak Pariaji saudara mendiang, dan beliau mengurapi, boleh langsung ditampilkan saja. Iya, ya saudara, dan supaya saudara dan saya, kita hari ini iman kita dibangkitkan kembali. Amin. Ya saudara, dan beliau mengurapi saudara beberapa bulan kemudian, bukan kebetulan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mempersiapkan saya. Amin. Kalau saudara dan saya kita diurapi, saudara dan saya kita dipersiapkan. Saudara dan saya dijauhkan, diluputkan dari celaka bahaya. Katakan amin. Supaya keluargamu, keluargaku, hidupmu, hidupku tidak dirusakkan. Satu-satunya yang luput saudara, hanya rukonya Pak Kendro. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Karena kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib menyertai orang-orang percaya, orang-orang yang diurapi. Katakan amin. Supaya dengan sarana perjamuan kudus minyak urapan, saudara dan saya menjadi lebih kuat. Katakan amin. Yes, tujuan Tuhan supaya saudara dan saya menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan, bahwa saudara dan saya hari ini, setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi, yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yohanes pasalnya yang ke-11. Kita buka sama-sama ayat 39 dan 40. Yohanes 11, 39 dan 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, iya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya di tempat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan? Haleluya. Berapa banyak yang percaya hidupnya penuh kemuliaan Tuhan? Berapa banyak yang percaya masa depannya penuh kemuliaan Tuhan? Katakan amin. Yes, angkat tangan kanan saudara, sama-sama dengan iman, katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, aku percaya di dalam Tuhan Yesus, aku diurapi, hidupku penuh kemuliaan Tuhan, masa depanku penuh kemuliaan Tuhan, keluargaku penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saya catat di sini sudah jadi berkat yang baru bagi setiap kita. Perjamuan kudus dan minyak urapan adalah sarana kuasa bagi hidup orang percaya untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yang memuliakan Allah dan memuliakan kita juga manusia, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Agar tujuan akhirnya nama Tuhan yang dibesarkan. Katakan amin. Melalui perkara-perkara ajaib, melalui perkara-perkara yang luar biasa, yang di luar daripada nalar manusia. Ya, kalau saudara dan saya sekali lagi kita memberi diri kita diurapi,
saudara dan saya memberi diri kita untuk taat kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya saudara, orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa hidupnya mulia lebih daripada teman sekutu. Katakan amin. Ibrani 1 ayat 9, saudara boleh catat nanti baca di rumah, bahwa saudara dan saya kita diurapi menjadi orang-orang yang lebih daripada teman sekutu. Amin. Temanmu mungkin bagaimana, saudara lebih daripada mereka, katakan amin. Ya, ada seorang anak muda namanya Tania. Tania ini saudara dia masih berkuliah, tapi dia sudah mendaftar pekerjaan. Artinya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Singkat cerita saudara, ketika dia sedang mempersiapkan mentalnya, imannya untuk melamar pekerjaan, saudara, dia tidak sendiri. Ya, ada temannya, bestinya ikut bersama dengan dia melamar pekerjaan di satu perusahaan yang sama. Ya, dan saya katakan kepada dia, jangan takut, jangan cemas Tania, percaya saja, ya, serahkan segala kecemasanmu kepada Tuhan. Ya, namanya anak-anak muda, mungkin anak-anak muda masih ya nggak hanya anak muda sih ya, tapi mungkin karena baru pengalaman pertama, dia belum pernah punya pengalaman bekerja. Jadi dia khawatir sekali, takut nggak keterima. Ya, dan saya katakan kepada dia, bawalah dalam doa. Setiap kali kamu cemas, kamu berdoa. Ya, berdoa dalam hatimu, berdoalah, bawa hidupmu, bawa yaitu perkaramu kepada Tuhan. Dan mamanya juga bimbing, iya dek, kamu harus berdoa, jangan takut, bawa dalam doa. Ya pak, saya takut gak keterima, tenang aja. Saya katakan hari Senin kamu udah mulai bekerja. Ya saudara, dan hari itu kita ketemu di Jambu 2 Bogor, hari Rabu ibadah tengah minggu. Hari Senin kamu pasti akan bekerja. Besok pengumuman hari Kamis, besok kamu pengumuman keterima kerja, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kamu akan lihat berkat Tuhan. Ya, dan lalu saya katakan, kamu percaya? Oh iya begitu ya Pak Pendeta? Iya, amin. Saya aja yang tidak menjalani, saya percaya. Apalagi kamu yang akan menjalani, kamu harus lebih percaya daripada saya. Amin. Iya, kadang-kadang saya kalau ketemu sama jemaat suka gitu, saudara. Ya, Bapak percaya? Ibu percaya? Oh gitu ya Pak. Jawabannya gitu. Oh gitu ya Pak. Ya, saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Kadang orang minta sesuatu tapi dia nggak percaya dengan apa yang dia minta. Kadang orang berdoa, ya saudara, doa sesuatu tapi dia nggak percaya dengan apa yang dia doa. Jangan saudara. Saudara harus percaya dengan apa yang kau minta, katakan amin. Saudara percaya dengan apa yang kau doakan, katakan amin. Yes, ya saudara. Maka 1 minggu berlalu dia katakan, singkat cerita, Pak, terima kasih Pak Pendeta, saya benar-benar terjadi hari Senin saya keterima kerja dan mulai bekerja oleh karena kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Katakan amin. Ya, benar-benar hari Senin dia mulai bekerja. Lalu saya tanya, gimana teman kamu? Itu aneh Pak Pendeta, teman saya punya pengalaman bekerja. Teman saya secara akademik nilainya juga lebih baik daripada saya. Tapi saya nggak ngerti Pak, bestie saya, teman saya itu malah nggak keterima. Yang keterima malah saya. Saya katakan kepada dia, banyak orang pinter, orang S1, S2, S3 banyak. Orang yang jenius banyak. Tapi orang yang mau mendekat kepada Tuhan enggak banyak. Maka Tuhan memberikan, Tuhan mengasihi, Tuhan memelihara orang-orang yang mau sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Tuhan mendekat kepadanya, memberikan kemuliaannya, dinyatakan mujizatnya, kebesarannya, dinyatakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini jangan pernah patah semangat, jangan sampai patah semangat. Saudara dan saya maju terus. Bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang setia. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 14, lalu kita lompat nanti ke ayat ke-19. Saya hampir selesai. Ulangan 8 ayat 14 dikatakan di sana, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 19, sama-sama kita baca ya. Kita lompat ke ayat 19, 1, 2, iya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti apa? Binasa. Yang terakhir, yang ketiga hari ini Tuhan, ya saudara, Tuhan mengendaki, Tuhan ingin saudara dan saya dalam setiap tantangan, ya ada kemuliaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar lebih rendah hati di dalam kehidupan ini. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, lebih rendah hati. Yes. Lebih mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan. Jangan sombong hati.
Iya, saudara. Alkitab mengatakan, saudara tadi sekali lagi, Tuhan mengajar kepada bangsa ini. Jangan kamu katakan sama sekali bahwa ini semua karena saya. Ya, saya keluar dari, wah ini karena saya, karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, karena kekayaan saya. No, saudara. Bahwa ingatlah, mohon maaf, bukan saya yang bilang, Alkitab yang mencatat. Jika engkau melakukan itu, jika engkau bermegah atas dirimu sendiri, pasti kamu akan binasa. Tadi Alkitab katakan, tadi kita udah baca sama-sama. Iya, saudara, bahwa nggak ada hidup, yang gak ada masa depan untuk orang-orang yang, mohon maaf saudara, tinggi hati. Mari saudara dan saya sekali lagi kita belajar merefleksikan diri kita bahwa hidup ini, saudara dan saya, hidup ini punya Tuhan. Amin. Saudara dan saya dianugerahkan, diberikan kemurahan setiap hari. Kalau kita bisa bangun di pagi hari, saudara dan saya, kita patut mengucap syukur. Kita bisa sampai di hari ini 9 Februari karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saudara dan saya. Usahamu, bisnismu, karirmu, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, saudara, jangan sampai, mohon maaf saudara, karena kesombongan, karena amarah, karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan juga adalah satu bukti, satu contoh, ya mohon maaf saudara, dari kesombongan. Binasa ujungnya, saudara. Saya catat di sini, saudara. Saudara boleh tutup Alkitabnya sebagai penutup yang terakhir. Kerendahan hati dan ketaatan memang bukan suatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi tidak mustahil jika roh Tuhan ada pada kita. Rendah hati dan taat pada firman Tuhan akan menuntun kita pada berkat dan kehidupan. Tapi kesombongan dan amarah akan menghasilkan kehancuran. Ada masanya satu hari ketika kami sedang melayani di Sulawesi Utara pada saat itu, saudara Bapak Ibu. Saya bertemu dengan, ternyata bukan hanya saya, beberapa orang juga termasuk istri saya juga. Ya saudara, waktu itu dia ikut pelayanan juga. Ada seorang ketemu, lalu waktu berkenalan, ya saya baru pertama kali saya berkenalan dengan orang yang langsung membanggakan harta kekayaannya. Saudara kalau kenalan sama orang kan, halo Pak, misalnya nama saya A, oh iya senang berkenalan gitu ya. Nama saya B, oh iya. Salam kenal Pak, biasanya gitu ya. Oh puji Tuhan gitu. Ini saya berkenalan dengan satu orang, Shalom Pak Pendeta. Oh iya Shalom Pak, nama saya A. Ya, saya nggak sebut namanya, saudara. Nama saya A. Saya punya 2 pesawat. Wih, saya kaget, saudara. Dalam hati saya, semoga bukan pesawat telepon, bukan ya, saudara. Lalu dia katakan kembali, saya punya 2 pesawat Pak Pendeta. Oh iya Pak, puji Tuhan ya Pak. Ya, saya sering sumbang gereja Pak. Oh puji Tuhan. Kalau Bapak yaitu melakukan firman Tuhan, ya memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan yang pasti akan membalasnya lipat kali ganda. Ya, tapi dalam perjalanan setelah itu saudara, memang saya lihat orangnya kok kayak nggak berubah gitu saudara. Karena setiap kali ketemu dengan, jadi teman-teman saya cerita juga, kenalan nggak sama ada orang yang nanya, oh iya, wah luar biasa waktu kenalan, saya punya pesawat, termasuk istri saya juga kenalan, ini Ibu Pendeta ya? Oh iya betul Pak, gitu. Nama saya A, saya punya 2 pesawat, luar biasa. Ya, saya sering memberkati gereja, saya sering sumbang gereja. Ini bangku-bangku ada satu tempat dari saya, alat-alat ini dari saya, ini dari saya. Singkat cerita saudara, karena ada satu dan lain hal, ya mungkin beda visi misi mungkin saudara ya. Di ujung jalan ya saudara, akhirnya beliau terpaksa meninggalkan pelayanan ya saudara. Dan saya melihat saudara, orangnya udah nggak ada, bangkunya diambil lagi. Apa alat-alat yang dikasih itu, diambil lagi. Iya, katanya udah di, ya memang ya terserah, memang hak masing-masing. Tapi dari sana saya belajar saudara Bapak Ibu, bahwa saudara semua yang kita miliki di dunia ini itu sementara saudara. Nggak akan kita bawa suatu hari ke sorga. Kita datang ke dunia ini nggak membawa apa-apa. Amin. Kita kembali ke sorga juga tidak membawa apa? Tidak membawa apa-apa. Selama saya pelayanan penghiburan kedukaan, saya nggak pernah melihat ada orang meninggal di dalam peti jenazahnya ada sertifikat rumah misalnya, nggak ada saudara. Halo? Kunci Fortuner, kunci mobil Alphard di dalam peti jenazahnya nggak ada saudara. Karena kita datang tidak membawa apa? Tidak membawa apa-apa. Kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya.
saat ku kembali ke sorga. Amin. Iya. Itu sebab saudara dan saya, Bapak Ibu, hidup ini kita tidak pernah tahu. Maut cuma satu langkah dari hidup kita. Saudara dan saya, setiap hari kita harus belajar merefleksikan diri kita kembali kepada firman Tuhan, berjalan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang tetap percaya, taat, setia, mengalami kemuliaan Tuhan. Masa depannya indah, Tuhan tolong hidupnya terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, sehat, sembuh, penuh kemuliaan Tuhan, diberkati, berhasil dalam setiap rencana Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di setiap pujian penyembahan umat-Mu. Kami datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Ya Tuhan, nama-Mu, oh kami sembah Yesus.
Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang baik, Tuhan yang memelihara hidup kami. Siapalah kami tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa tanpa penyertaan Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam hadirat-Mu. Kami dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Kami diberi kesempatan untuk menyembah Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Namamu ajaib, namamu kota benteng keselamatan, tempat di mana orang-orang berlari, tempat di mana orang-orang berlindung. Maka di zaman akhir ini Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Allah Bapa kami, kota benteng kami, perlindungan berkat kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kuasa-Mu, pemeliharaanmu bagi kami sepanjang hari ini. Bahkan juga kami masuk di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami masuk di bulan yang baru, minggu yang baru. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi rema baru bagi kami, menguatkan iman kami. Di dalam sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami terpelihara, tidak dirusakkan. Sesuai dengan firman Tuhan, hidup kami berbahagia. Makasih Tuhan Yesus, itulah yang menyembuhkan tulang-tulang yang sakit. Itu yang menguatkan hati kami. Itu yang memberhasilkan pekerjaan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga, keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama sukacita. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saat kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati. Kita mau terima mujizat di balik serangan perjamuan kudus. Cuman hostin dan anggur. Dan sama-sama kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan, kita akan pujian ini. Bangkitkan imanmu sama-sama. Tubuhmu dan darah. Dan darahmu tercurah bagi kami, Menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Dalam nama Yesus, bersama keluarga rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi.
dan di sorga tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, hidup kami, tubuh kami, mulut kami, tangan kami diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, tidak mencuri, agar apapun yang kami doa, yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak segala sakit penyakit aneh oleh darah Yesus. Bersama keluarga, panjang umur, kami tolak terkapar, kami tolak virus, kami tolak pneumonia oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, kami tolak TBC, tidak asma, paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Tidak saraf kejepit, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal dalam nama Yesus. Tidak katarak, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing pagi ini kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi, saudara boleh minta sama Tuhan. Jika ada keperluan, kebutuhan, mintalah pada Tuhan Yesus. Dan percayalah, imanilah, apapun sakit penyakit hari ini sudah menjadi sembuh oleh darah Yesus yang mengalir menyatu di tubuh saudara dan saya, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru pada hari ini. Disucikan, diampuni, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan masa depan yang indah karena kasih Tuhan. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, malaikat surga jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, gereja, pribadi. Darah Yesus tutup bungkus kami. Segala niat orang jahat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diberi jubah pesta untuk di kerajaan sorga. Tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Di nama Tuhan Yesus, mari sama-sama setiap kita umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita angkat tinggi kedua tangan kita, mengucap syukur pagi hari ini buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima. Tutup mata kita umat. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa hanya bagi nama Tuhan Yesus kita. Saudara siapkan minyak saudara, angkat minyakmu. Saudara yang di Nias juga di live streaming bersama-sama dengan iman kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil setiap tetes minyak urapan ini, sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya, kami diurapi lebih dari teman sekutu, kami disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi, ada kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya dijaga malaikat, kita warga sorga. Suatu hari kita digandeng Tuhan Yesus, kita pesta di sorga. Selama di bumi saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Saudara dan saya diberkati sukses berhasil, sehat umur panjang, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan Yesus, menang dari segala perkara. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran, keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Berkatilah Tuhan setiap langkah umat-Mu pulang dari tempat ini, Gereja Nias menuju ke tempat mereka masing-masing dalam kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan, apa yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan berkati, tidak jatuh, tidak celaka, tidak miskin bangkrut, tidak gagal rumah tangga suami istri, rukun damai, berkat-berkat Tuhan dicurahkan berlimpah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Anak-anak muda yang pandai, yang cerdas, yang berhasil sehat sempurna, mereka yang skripsi, tesis, disertasi, mereka mempersiapkan ujian akhir sekolah, diberkati yang sehat, yang pandai, yang cerdas, diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umat-Mu Tuhan kabulkan, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat lepas, yang terbelenggu bebas, yang kekurangan berkati ya Tuhan, limpah kasih setia Tuhan. Mereka yang berdoa untuk keturunan, Tuhan beri keturunan ilahi. Mereka yang berdoa untuk rumah, Tuhan Kau yang janji rumah di sorga dijamin Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, maka rumah di bumi Tuhan pasti sediakan. Mereka yang berdoa untuk pekerjaan, berkati ya Tuhan, berhasil, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, dalam nama Tuhan Yesus. Pak Henry dan keluarga diberkati Tuhan Yesus, berkati Pak Yobel dan keluarga, beri kemenangan juara sepanjang tahun ini, berkati ya Tuhan Yesus. Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya berhasil di dalam Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus, pelayanannya penuh kuasa mujizat. Berkati Bu Pinkan dan keluarga, diberkati Tuhan, usahanya bahkan karirnya maju, anak-anaknya berhasil. Bu Deborah dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Anggoro dan keluarga diberkati disayang Tuhan, diberkati Pak Boy Rando dan keluarga, penuh kemuliaan Tuhan, berhasil. Lina dan keluarga diberkati Tuhan, berkati karirnya maju ya Tuhan. Pak Andre, Bu Alin diberkati Tuhan, usahanya maju, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan, menerima kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Bu Priscila sembuh bebas kanker tumor oleh darah Yesus, sel-sel kanker tumor dihancurkan. Tuhan beri mujizat, sembuh sehat. Berkati juga Pak Andi, oleh darah Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, sel-sel kanker tumor dihancurkan oleh darah Yesus, menjadi sembuh. Maka berkati ya Tuhan Yesus setiap kami yang melayani pada pagi hari ini. Tim worship berkati Tuhan Yesus, Arda dan Alvarado bersama rekan-rekan, disayang Tuhan Yesus. Berkati tim event, berkati tim Azure, berkati soundman, operator media, koordinator tempat ini, gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan, bersama anak cucu mantu berbahagia. Berkati Bapak Pendeta Argo Pariaji, penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Semua program gereja, berkati ya Tuhan, baptisan selam 21 Februari penuh kemuliaan Tuhan, beri kuasa, beri mujizat, bahkan ratusan jiwa memberi diri untuk dibaptis, diberkati. Retret Pasutri diberkati Tuhan, Holy Land Tour diberkati Tuhan, dalam nama Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi, pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku